Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkan hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharulah hati kami, supaya semakin suci hampir hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Himne Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai yang ketiga. Marilah kita mendengarkan pembacaan katekismus atau konfesi Augustus. Pembacaan dari konfesi Augustus artikel 7 tentang gereja yang berbunyi demikian. Di kalangan kami juga diajarkan bahwa gereja Kristus yang esa akan ada tetap selamanya. Inilah persekutuan semua orang percaya, di mana Injil diberitakan dengan murni dan sakramen-sakramen kudus dilayangkan sesuai dengan Injil di tengah mereka. Sebab untuk keesaan gereja Kristen yang benar, cukuplah Injil diberitakan sesuai dengan pengertian yang murni dan sakramen-sakramen dilayangkan sesuai dengan firman Allah. Untuk keesaan gereja Kristen yang benar,
upacara-upacara yang ditetapkan manusia tidak perlu dilaksanakan beragam di segala tempat. Seperti Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayat kelima, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung pada panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Demikianlah bunyi firman Tuhan sesuai konferensi gereja kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman. Amin. Kita bernyanyi firman nomor 10 ayat 4 dengan yang kelima. Ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, dari mulanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Bacaan Perjanjian Lama atau Mazmur dan Ustaz. Pembacaan pertama yang tertulis dari Amos 5, 6 sampai 7, 10, 15, 9. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya janganlah memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan ada yang mengadangkan bagi dia. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengampaskan kebenaran ke tanah. Mereka benci kepada yang memberi teguran dan pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan kudus. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan menghuninya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang memungkinkan orang miskin hidup berbuat. Sebab itu orang yang berbakal budi akan diam daripada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan diri. Demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihimu sisa-sisa keturunan Yusuf. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mazmur 22 ayat 2 hingga 16. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Puji-pujian orang Israel. Kepadamu kami yang percaya, mereka percaya dan engkau melupakan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ingin urat dan bukan orang, jangan manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Biarlah Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu
sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Hanya mengujarkan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengerung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari seninya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Marilah kita membedakan pembacaan epistel yang kedua atau pembacaan epistel yang kedua dari Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-16 demikian berbunyi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu-susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu yang telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita mendengar penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyambut Injil Kristus. Yesus Tuhanmu
hidup. Kabar baik Injil Kristus untuk kita tertulis dalam Markus 10 ayat 17 hingga 31. Demikian Injil Kristus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi perbuatanmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Mendengar perkataan itu, dia kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Kristus. Syukur kepada Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil.
Murid-murid Yesus itu banyak nelayan. Jadi mereka tidak mengerti Taurat Tuhan sebagus atau sedalam orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus mengajar, menjelaskan banyak hal kepada mereka. Dan kalau kita ingat, Tuhan Yesus kalau kepada orang-orang Farisi dia mengatakan bahwa memang laki-laki diberi kesempatan untuk menceraikan istrinya dengan memberi surat cerai. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu sesungguhnya adalah karena ketegaran hatimu tadi. Jadi apa yang dipersatukan Allah sesungguhnya tidak boleh diceraikan manusia. Namun kepada murid-murid lain dia menjelaskan lagi bahwa seorang istri pun tidak boleh menceraikan suaminya. Dan kalau itu terjadi, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, maka dikatakan dia hidup dalam perzinahan. Demikian juga laki-laki, jika dia menceraikan istrinya, menikah lagi dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan. Tuhan Yesus mengajar murid-murid. Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang benar apa artinya hidup sebagai suami istri. Apa artinya hidup berumah tangga? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan mereka bukan lagi dua dikatakan, tetapi satu. Meskipun masing-masing tetap berbeda. Satu laki-laki, masing berbeda. Namun dikatakan mereka telah dipersatukan. Bukan hanya di dalam satu rumah, tetapi menjadi satu tubuh. Allah lah yang menetapkan itu. Karena itu apa yang ditetapkan Allah tidak boleh diubah oleh manusia. Nah, berikut adalah Tuhan Yesus setelah mengajar murid-muridnya ini hendak meneruskan perjalanan dikatakan. Lalu dalam perjalanan sementara belajar ada seseorang yang tidak disebutkan Markus identitasnya, namanya juga tidak disebutkan. Dia datang berlari-lari mendapatkan Yesus dalam bacaan kita tadi. Lalu dikatakan sambil bertelut di hadapannya, orang itu bertanya kepada Yesus, bertelut, sujud, dan dia menyapa Yesus, guru yang baik. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Di dalam ayat 18. Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah, kata Tuhan Yesus kepada orang itu. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus memberi jawaban yang demikian? Bukankah memang Yesus itu baik, bahkan sangat baik? Ada nyanyian bukan? Yesus baik, bahkan amat baik, teramat sangat baik, katanya. Tetapi ketika disapa guru yang baik,
Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain dari Allah saja. Akan tetapi Yesus malah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada manusia yang baik selain dari Allah saja. Tidak seorang pun yang baik, itu berarti tidak ada manusia yang baik selain dari Allah saja. Apakah perkataan itu juga menyiratkan bahwa Yesus adalah seorang yang tidak baik? Kalau dikatakan tidak seorang pun yang baik selain dari Allah, apakah itu berarti Yesus tidak baik? Ataukah ia hendak menyatakan bahwa dirinya adalah Allah? Jika memang dia adalah baik seperti yang dikatakan seseorang itu. Kalau tadi dikatakan kan, tidak ada yang baik, tidak seorang pun yang baik selain Allah. Kalau begitu, kalau dia disapa guru yang baik, apakah itu hendak menyatakan kepada orang itu, kalau engkau katakan aku baik, sementara tidak ada manusia yang baik, berarti engkau mengatakan bahwa aku Allah. Namun tanpa menantikan respons dari orang tersebut, Yesus langsung berkata demikian lagi kepada orang itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Karena dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Apa yang dikatakan perintah Allah? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tentu kita tahu ini adalah perintah-perintah yang terdapat dalam ke-10 firman atau dalam dasar kita. Engkau tahu semua nih, jangan ini, jangan itu. Dan yang terakhir, hormati ayahmu dan ibumu. Di sini Yesus menyebutkan perintah-perintah dari dasar kita, khususnya yang berhubungan dengan sesama. Berhubungan dengan sesama. Jangan membunuh, artinya itu berkaitan dengan sesama, bukan? Kalau Martin Luther mengartikannya, apa artinya itu? Kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik, tetapi menolong dan mendukungnya dalam setiap kebutuhan fisik. Bukan menyakiti, melainkan menolong. Jadi yang satu negatif jangan, tapi arti yang lebih dalam sesungguhnya adalah positif, menolong, mendukung. Jangan berzina, itu melindungi istri atau suami atau melindungi keutuhan rumah tangga. Mencuri, melindungi harta milik orang lain sesama. Dilarang mengucapkan saksi dusta, menjaga nama baik orang, kehormatan orang lain. Bukankah kita sering atau di dunia ini terjadi memfitnah dengan kata lain atau dengan maksud untuk merusak nama baik orang itu? Dan seterusnya, saudara-saudara. Ini adalah perintah-perintah dari Allah Tuhan. Lalu setelah Tuhan Yesus mengatakan perintah-perintah ini, orang itu dengan segera menjawab bahwa ia telah menuruti perintah itu sejak mudanya, sejak masa muda. Dengan demikian secara tersirat dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang baik. Mungkin orang itu juga berharap bahwa Yesus akan memuji dia, karena dia mengatakan, saya sudah melakukan itu sejak masa muda.
Dan karena dia sudah melakukan itu, tentu dia ingin bagaimana respons atau reaksi Tuhan Yesus. Barangkali dia juga berharap supaya dipuji dengan barangkali kamu hebat, kamu luar biasa. Dia mungkin menanti-nantikan itu. Dia berharap sebagaimana dia memuji Yesus juga. Bukankah ketika dia bertemu Yesus katakan guru yang baik? Lalu dia juga berharap Yesus akan menyebut dia atau menyapa dia, "Hai engkau orang yang baik, oleh karena engkau sudah melakukan perintah-perintah itu, luar biasa." Akan tetapi Yesus malah dikatakan memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Pujian itu tidak keluar dari mulutnya. Tidak ada pujian terhadap orang itu yang menyatakan bahwa dia sudah melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Lalu Yesus katakan memandang dia dan menaruh kasih. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang itu, kita lihat di ayat 21, hanya satu lagi kekuranganmu. Tadi kita ingat, orang itu bertanya, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sudah disebutkan sederet hukum-hukum yang dilakukan. Sekarang Tuhan Yesus mengatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi. Dan apa yang dikatakan, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Hanya satu lagi kekuranganmu. Mungkin ketika Yesus menyebutkan hanya satu lagi kekuranganmu, Tuhan Yesus kemungkinan tidak langsung mengatakan juallah harta milik. Kemungkinan masih ada dialog. Apa itu? Hanya satu lagi kekuranganmu. Mungkin saat itu orang ini sangat menanti-nantikan, apakah kekurangan yang satu itu? Seperti yang Yesus katakan. Bisa jadi orang itu berpikir bahwa kekurangan yang satu itu tentulah tidak terlalu berat. Sebab dari semua perintah yang disebutkan Yesus sebelumnya sudah ia lakukan. Perintah-perintah ini termasuk perintah-perintah yang berat. Oleh karena itu jika ditambahkan satu perintah lagi, misalnya tentang hari Sabat, atau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena tadi kan Tuhan Yesus tidak menyebutkan itu. Ingatlah kuduskan hari Sabat. Tuhan Yesus juga tidak menyebutkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mungkin dia berpikir, mungkin ini salah satu di antaranya. Nah, bisa jadi dia menganggap bahwa itu pun telah dia lakukan. Namun tentulah dia seorang yang disiplin menjaga kekudusan hari Sabat. Tentulah dia seorang yang rajin beribadah. Bahkan mungkin tidak pernah juga memetik gandum pada hari Sabat, sekalipun ia dalam keadaan lapar seperti yang pernah dilakukan oleh murid-murid Yesus. Tapi bagaimana dengan larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Apakah ia tidak pernah melanggarnya? Oh, apalagi itu, menyebutkan nama itu saja, yakni nama Allah Israel itu disebut Yahweh, itu tidak pernah. Kalau menyebut nama Yesus saja tidak pernah, bagaimana mungkin akan menyalahgunakannya? Nama Yahweh atau nama Tuhan, kalau orang Israel selalu menyebutnya Adonai, artinya Tuhan. Karena ingin menjaga kekudusan nama itu. Jadi bagaimana mungkin bisa menyebutnya dengan sembarangan?
Kalau menyebutkan nama itu saja tidak pernah. Intinya orang ini tampak sudah sempurna dalam menaati hukum-hukum Tuhan. Namun Yesus mengatakan bahwa masih ada satu lagi kekurangannya. Untuk itu dia berharap dengan segera Yesus mengatakannya, sehingga ia berhak atas hidup yang kekal seperti yang dirindukannya. Akan tetapi ternyata meleset dari dugaannya. Yesus malah menyuruh orang itu melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Bagaikan disambar petir, dia mendengar Yesus berkata, "Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Mendengar itu dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedihnya sebab banyak harta. Kerinduannya untuk beroleh hidup yang kekal pun menjadi pupus. Tentu kita bertanya-tanya, apakah harus menjual segala sesuatu yang kita miliki dan memberikannya kepada orang-orang miskin untuk memperoleh hidup yang kekal? Apakah itu juga berarti bahwa orang kaya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Setelah orang itu pergi, lalu Yesus memandang murid-muridnya yang berada di sekelilingnya. Orang itu pergi tadi dengan sedih karena mendengar perkataan Yesus, "Juallah segala milik." Setelah orang itu pergi, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar perkataan itu, murid-muridnya pun tercengang. Mereka terdiam seribu bahasa. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang berani bertanya, apa maksud perkataan Yesus itu? Dalam suasana seperti itu, Yesus pun melanjutkan lagi dengan berkata, "Anak-anakku, alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid itu makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Tentulah merupakan suatu reaksi yang wajar ketika murid-murid itu menjadi gempar. Bagaimana mungkin seekor unta masuk melalui lubang jarum? Kita bisa bayangkan lubang jarum. Bagaimana mungkin? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya. Murid-murid itu, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Akan tetapi agaknya pertanyaan inilah yang justru ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus. Siapakah yang dapat diselamatkan? Ingat tadi di depan, orang kaya itu bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus kuperbuat? Lalu murid-murid bertanya atau berkata kepada Yesus, "Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kalau seekor unta lebih mudah masuk lewat
lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus dengan tegas mengatakan bahwa bagi manusia memang tidak mungkin seekor unta bisa melewati lubang jarum. Sama halnya menjual apa yang kita miliki, apa yang kamu miliki, dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin adalah suatu kemustahilan. Apakah ada di antara kita yang mau menjual semua hartanya lalu membagi-bagi ke orang miskin? Tidak mungkin, bukan? Adalah suatu kemustahilan. Apalagi seekor unta melewati lubang jarum. Dan kita lihat seorang kaya tadi. Juallah segala milikmu, dikatakan. Bagikan kepada orang miskin. Lalu ikut datang kemari, ikut aku. Apa yang terjadi? Sedih. Sebab hartanya banyak. Jadi artinya, jangankan seekor unta masuk lubang jarum. Tidak mungkin. Apalagi demikian juga dikatakan tadi. Tidak ada orang yang mau menjual semua miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang miskin. Dengan demikian murid-murid itu dikatakan mendengar semakin jelas bahwa memang keselamatan sulit bagi manusia, mustahil bagi manusia. Kalau dikatakan tadi hal-hal yang disebutkan tadi mustahil terjadi, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi bukan demikian bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dengan demikian murid-murid itu sedang diajar oleh Yesus untuk menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh hidup yang kekal oleh kekayaannya, termasuk oleh segala kekayaan rohani berupa kebajikan atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya berdasarkan perintah-perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam Taurat. Tadi kan dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan seterusnya. Orang itu kata, aku sudah lakukan itu semuanya. Semua aku lakukan. Dengan kata lain dia baik. Atau dengan perkataan lain lagi, dia adalah orang kaya. Kaya dari segi amal rohani. Orang berpikir untuk memperoleh kehidupan kekal, untuk dapat diselamatkan oleh Allah, orang harus berbuat baik. Maka ketika orang itu berkata, aku sudah melakukan itu semua sejak masa mudaku, tentu Tuhan Yesus pun berpikir. Dan kita lihat kan Yesus memandang orang dan menaruh kasih kepadanya. Tuhan Yesus pasti tak tahu orang ini sombong. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat dia, justru memandangnya dengan kasih. Bukan menjadi sinis, sombong amat. Tidak. Tapi dikatakan Yesus memandang orang itu dan menaruh kasih padanya. Menaruh kasih. Dia begitu merindukan kehidupan yang kekal. Dan dia sudah berusaha melakukan ini dan itu. Apakah yang harus lu perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Itulah yang ditanyakan oleh seseorang tadi dalam bacaan Injil kita. Akan tetapi pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang salah. Apa yang harus berbuat? Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan tidak ada yang bisa kau berbuat untuk bisa berkenan kepada Allah. Tidak bisa, tidak ada yang manusia bisa lakukan untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Namun Tuhan Yesus tidak berbicara terus terang. Dia hanya mengatakan, kalau dijuallah segala milikmu. Wah, bagai disangka petir, kan? Wah, masuk surga itu begitu sulit. Begitu sulit. Memperoleh hidup kekal itu begitu sulit. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan lagi, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga, kerajaan Allah. Makin gempar. Dengan berkata demikian, murid-murid juga bereaksi. Kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Siapakah yang dapat memperoleh kehidupan yang kekal? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bagi manusia memang itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak demikian. Jadi Tuhan Yesus menegaskan di awal itu, atau dengan berkata demikian, dia mengatakan bahwa memang tidak ada manusia yang bisa diselamatkan oleh karena perbuatannya, oleh karena kebajikannya, oleh karena dia sudah melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Tidak seorang pun. Karena itulah ketika orang itu berkata guru yang baik, Tuhan Yesus pun menjawab dia, kenapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun baik kecuali Allah. Kalau tidak seorang pun yang baik, berarti tidak ada perbuatan apapun yang bisa membuat kita berkenan pada Allah. Tetapi orang itu bertanya, apakah yang harus kuperbuat? Melalui penjelasan Tuhan Yesus, akhirnya kita semua dibukakan, terutama murid-murid, bahwa tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah oleh karena kebajikan-kebajikan yang dilakukannya. Tidak ada manusia yang bisa memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena dia melakukan hukum Taurat. Dan itu juga bisa kita baca di dalam tulisan Paulus dalam surat Roma. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau begitu, apakah itu berarti bahwa tidak ada orang yang bisa diselamatkan? Sekarang tertanya, bukan? Apakah tidak ada lagi yang diselamatkan? Seperti pertanyaan murid-murid tadi, siapakah yang dapat diselamatkan? Berdasarkan usaha manusia tentu tidak ada yang bisa diselamatkan. Sebab kitab suci juga mengatakan dengan tegas bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dan bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dengan demikian tidak ada yang bisa diselamatkan. Seorang pun tidak ada. Lalu apakah kita harus binasa semua? Tentu tidak demikian. Yesus sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi manusia tidak mungkin seekor unta melewati lubang jarum, tetapi bagi Allah itu mungkin. Bagi manusia tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Bagi manusia tidak mungkin, tidak ada. Tetapi tidak
demikian dengan Allah. Allah selalu punya jalan. Karena segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, itu berarti bahwa ada jalan untuk beroleh keselamatan. Akan tetapi keselamatan itu hanya oleh Dia, hanya oleh Allah, hanya oleh Dia yang baginya segala sesuatu mungkin, yaitu Allah yang menjadi manusia. Perhatikanlah juga bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang kaya tersebut di atas. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus sendiri sebelumnya telah mengatakan kepada murid-murid itu bahwa anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka kepadanya adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah. Minggu lalu kita mendengar ketika orang-orang tua membawa anak-anak kepada Yesus, lalu murid-murid menghalang-halangi, jangan. Yesus repot. Anak-anak ini mengganggu. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus justru memarahi murid-murid itu dan berkata, jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan anak-anak itu datang. Sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini yang mempunyai kerajaan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Orang tuanya membawa anak itu kepada Yesus. Anak itu ketika dibawa pasrah, tidak bertanya, tidak takut. Kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka, anak-anak itu, memeluknya, meletakkan tangannya dan memberkati mereka. Anak-anak itu yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu apa artinya? Sekarang kita mungkin bertanya, ya tapi Yesus kan sudah di surga. Bagaimana Yesus meletakkan tangannya atas kita? Bagaimana Yesus meletakkan tangannya memberkati anak-anak kita, anak-anak kami? Mungkin kita bertanya seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat agung atau perintah kepada murid-muridnya, para rasulnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dia juga mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Inilah alat anugerah Tuhan Yesus. Alat anugerah yang Allah berikan. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang dilakukan oleh pendeta, sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang melakukan itu. Hamba Tuhan, pendeta sebagai wakil Kristus. Tadi ketika disampaikan absolusi atau pengampunan dosa, saya menyatakan dosamu sudah diampuni, itu sungguh-sungguh dari Kristus melalui pendeta. Karena Kristus yang menyampaikan perintah itu kepada rasul-rasulnya, kemudian diteruskan kepada para uskup, diteruskan kepada para pendeta dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui baptisan
maka Tuhan Yesus memberkati kita. Kita dibawa masuk ke dalam kerajaan. Dosa-dosa kita diampuni, lalu kita menjadi anggota kerajaan Allah. Tentu kita semua sudah dibaptis di sini. Itu berarti bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua sudah diletakkan tangannya atas kepala kita, atas kita, untuk memberkati kita, untuk menyelamatkan kita. Maka kalau kita baca tadi di dalam hukum Tuhan yang diambil dari konfesi Augsburg, dikatakan di kalangan kami juga diajarkan bahwa gereja Kristus yang esa akan ada dan tetap selamanya. Inilah persekutuan semua orang percaya, di mana Injil diberitakan dengan murni dan sakramen-sakramen kudus dilayankan sesuai dengan Injil di tengah-tengah mereka. Sakramen-sakramen kudus, baptisan dan perjamuan kudus. Tanda gereja yang benar adalah firman diberitakan dengan murni, dan sakramen-sakramen, baptisan dan perjamuan kudus dilayankan sesuai dengan firman Allah. Dan itulah yang dikatakan, itulah yang dipercayai oleh gereja kita. Baptisan itu adalah alat-alat anugerah Allah. Karena itulah saudara-saudara, orang tua kita membawa kita untuk dibaptiskan, karena melalui itu Allah memberikan anugerah. Keselamatan diberikan Tuhan Yesus bukan di kayu salib. Keselamatan dikerjakan Kristus di kayu salib. Tetapi Dia memberikan keselamatan itu kepada kita melalui alat-alat anugerah, yaitu melalui firman. Katakan barang siapa percaya, iman timbul oleh karena mendengar firman. Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tetapi ada alat anugerah yang lain, yaitu sakramen, baptisan. Ketika dibaptis, itu berarti kita dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya setelah selesai dibaptis, pendeta akan mengatakan, kiranya Tuhan menyertai engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya. Saya diramoti di batama ho di habomon tu bagasa harajon. Demikian juga perjamuan kudus Tuhan. Itu tubuh dan darahnya untuk pengampunan dosa kita, tapi juga untuk memelihara iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Itulah tadi melalui alat-alat anugerahnya, firman dan sakramennya. Karena itu, kalau kita sudah dibaptis, marilah kita yakin, kita berpegang pada apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kalau ada anak-anak kita yang belum dibaptis, dengan segera kita bawa masuk ke dalam kerajaan Allah untuk dibaptiskan. Sebab itulah alat anugerah. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di seluruh dunia. Kita mengucapkan Tuhan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bersama kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
keluarga jemaat tanggal 17 Oktober 2021. Persembahan yang pertama Rp135.000. Persembahan yang kedua Rp150.000. Kami menerima persembahan dari keluarga Manuel Mahmud sebanyak Rp200.000 tanggal 10 Oktober. Persembahan dari keluarga Renis dan Madan yang berdiri sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 sebanyak Rp250.000. Demikian persembahan. Terima kasih. Kita bernyanyi nomor 388 ayat 1 sampai yang ketiga sambil membawa persembahan kepada Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau memberikan alat-alat anugerah-Mu, yakni firman dan sakramenmu untuk menjadi sarana keselamatan bagi kami. Engkau telah mengerjakannya di kayu salib, dan Engkau mengalirkannya, menyalurkannya pada kami melalui firman dan sakramen. Terpujilah nama-Mu Bapa. Karena itu tolonglah kami, supaya kami terus berpegang dan mempercayai akan firman dan sakramen yang memelihara iman kami dan yang menguatkan iman kami. Tuhan, kami juga berdoa dalam Kau menolong agar jemaat semakin bertanam, berurat berakar dalam di dalam firman, sehingga Tuhan mereka terus teguh di dalam firman itu dalam menjalani hidup tiap-tiap hari. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat percaya kepada firman. Karena kami sadar kami tidak pernah dapat percaya kepada-Mu kalau Roh Kudus-Mu tidak memanggil kami, tidak menerangi hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, dengarlah permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat. Biarlah Kau menolong, menuntun mereka untuk selalu rindu untuk dilayani oleh Tuhan. Jangan Kau biarkan mereka larut dengan dunia ini, sehingga Tuhan, mereka tidak datang untuk menerima firman dan sakramen. Dunia ini, kedagingan kami, dan roh jahat iblis akan terus Tuhan mengganggu kami, supaya jemaat-Mu tidak datang dilayani oleh dunia ini. Tuhan akan terus mengikat dan mengikat, sehingga Tuhan membuat kami sedapat mungkin terpisah dari Tuhan. Karena itu Bapa, kasihanilah jemaat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat-tempat yang sulit, di daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. Biarlah Tuhan menolong mereka, agar melalui mereka Tuhan, melalui pemberitaan Injil, semakin banyak orang yang boleh diselamatkan. Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan,
bahwa tidak ada seorang pun yang baik dan tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh karena perbuatannya sendiri. Semata-mata adalah anugerah Allah. Dan juga bahwa untuk percaya kepada Bapa di surga, inilah doa kami. Dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.